Peran dari Kak Eti waktu terbentuknya Kohati itu seperti apa waktu itu begitu? Saya pada waktu terbentuknya Kohati itu sudah di PBHMI. Oh, sudah di PBHMI. Salah seorang ketua. Pada waktu itu yang ketua umumnya Mbak Aniswati Kamaludin ya. Waktu itu Mbak Aniswati Rohlan belum nikah. Jadi Mbak Aniswati Rohlan waktu itu. Terus kemudian kami di bawah Mbak Anis itu ada yang saya salah seorang, kalau nggak salah saya ketua 2 atau ketua 3 saya lupa. Yeah. Masih Departemen Putri ya. Ketua umumnya Mbak Anis, ketua satunya Mbak Yulia Mulyati almarhumah. Enggak, bukan. Sekumnya, Tini Effendi ya. Ketuanya Tini Effendi, Hartini Effendi, sekumnya Yulia Mulyati. Kemudian pada waktu itu saya pertama-tama saya masih bendahara, terus kemudian tingkat sebelum Solo saya diangkat menjadi salah seorang ketua. Ya. Terus kemudian udahlah kita berangkat ke Solo kan. Ya. Jadi itu tahun 1966. September. Nah, pada waktu itu dari awal tahun 1966 di mana kita baru saja menyelesaikan dalam tanda petik suatu revolusi yang luar biasa. Kita ikut serta sebagai ikut berperan lah di dalam. Baik HMI secara keseluruhan maupun person-personnya maupun aktivis-aktivisnya, baik HMI 1 maupun HMI 1 kan semua ikut kan. Semua terjun ke dalam menyelesaikan atau melaksanakan revolusi anti PKI dan pembubaran dari revolusi tahun itulah. Dengan adanya G30S PKI. G30S PKI. Kita ikut. Kemudian pada bulan September 1966 itu didahului dengan pleno PB, terus kemudian konvercap, kemudian konverda, lalu terus kemudian bersiap-siaplah seluruhnya untuk konsolidasi organisasi sekaligus kita menyelenggarakan kongres ya di Solo. Walaupun pada saat itu bulan September pun keadaan masih belum aman 100% sebetulnya. Sehingga kita di Solo pun, kenapa kita mengambil Solo? Pada waktu itu yang saya dengar, yang saya tahu, sengaja pengurus besar HMI sengaja mengambil kota Solo sebagai pusat kegiatan kongres kita pada hari ini. Karena kita ingin menunjukkan pada pihak mereka yang ingin membubarkan HMI terutama bahwa intinya kita nggak takut. Kalau perlu kita datangi sarang mereka sebagai bentuk perlawanan. Betul. Kita ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Allah apa sih mereka itu. Jadi PBHMI dalam ini ingin menunjukkan pula kepada masyarakat Indonesia, kepada pemerintahan, kepada orang-orang yang PKI yang memberontak, bahkan kepada dunia bahwa kita nih HMI betul-betul berjuang tidak main-main. Betul. Nah, kita mengambil Solo sengaja. Padahal pada waktu itu Solo terkenal sebagai basisnya mereka. Kota Solo itu terkenal sebagai basisnya PKI pada waktu itu. Sampai kita datang, kita berkumpul dari mulai tempat kita menginap sampai kepada ruang sidang itu, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri atau per cabang atau seenaknya berjalan kaki, misalnya yang dekat dengan tempat kongres itu berjalan kaki ya. Tidak. Kita semua dari mulai tempat tinggal atau tempat kita bermalam itu berkumpul bersama dan ke tempat kongres itu dikawal oleh tank. Mobil tank. Apa sih? Wow. Dikawal oleh RPKAD. Sekarang Kopassus. Nah, dikawal oleh, jadi kita tidak boleh datang sendiri ke tempat kongres karena masih berkeliaran itu orang-orang PKI masih berkeliaran dan kita
Tidak boleh lebih dari jam 6 atau jam 7 malam. Kalau sudah gelap kita harus sudah kembali ke sedemikian gawatnya pada waktu itu. Masih gawat sebetulnya kita mengadakan kongres itu. Tapi kita sudah satu dengan tekad bahwa kita ingin menunjukkan pada mereka bahwa mereka itu bisa kita lawan. Ya. Jadi perjuangan dan buah manis daripada perjuangan pada saat itu adalah HMI mampu hidup sampai saat ini. Amin. Alhamdulillah. Semoga terus mata air perkaderan dan mata air perjuangan serta tujuan-tujuan dari himpunan kita terus kita tingkatkan dan terus kita jalankan. Dan makanya saya ingin menambahkan satu hal lagi. Kongres ke-8 ya kalau nggak salah. Kongres ke-8 HMI tahun 1966 itu tidak boleh dilupakan oleh siapapun. Anggota HMI, apalagi dia kader. Nggak boleh. Itu kongres yang luar biasa. Di tengah-tengah, dan itu benar-benar yang namanya perjuangan itu perjuangan. Tidak saja materi kongres yang kita bahas, kita hasilkan, kita putuskan, tetapi juga materi-materi lain dan keadaan kita pada saat itu sudah sedemikian rupa. Kita seolah-olah masuk ke dalam sarang musuh. Sarang yang mereka jaga dengan sedemikian rupa. Sehingga tidak ada celah sebetulnya sedikit pun untuk kita. Sesungguhnya kalau kita tidak punya keberanian yang luar biasa pada waktu itu. Dari mulai tingkat yang pesertanya itu tingkat daerah, tingkat cabang sampai kepada tingkat pusat, tingkat PB. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa percaya diri kita luar biasa. Jadi itu kongres, salah satu kongres yang patut diingat dalam sejarah berdirinya. Malah Mbak Umi bilang wajib diingat itu. Wajib ya. Selain kaitannya dengan Kohati adalah pada saat itulah kami dibentuk, didirikan, disahkan termasuk Korps HMI Wati. Korps HMI Wati. Jadi Kongres ke-8 HMI di Solo itu betul-betul tidak boleh dilupakan. Betul-betul harus diingat. Betul-betul harus terpatri di dalam hati sanubari setiap anggota HMI dari mulai yang mengalami pada saat itu sampai saat ini atau sampai kapanpun. Itu menjadi momentum yang sangat luar biasa. Betul. Dan harus mendarah barangkali nggak ada lagi pengalaman ya seperti itu. Barangkali nggak akan ada lagi pengalaman. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki kita itu rasanya pokoknya mau mati-mati, mau celaka-celaka. Itu semua tertanam di dalam hati sanubari dari mulai PBHMI sampai ke tingkat peserta yang dari cabang atau dari rayon itu terpatri. Gak ada takutnya kita, gak ada kepikiran bahwa ini kita masuk ke dalam sarang yang luar biasa dari mereka tuh kan gak ada ininya, gak ada belas kasihannya kalau sudah nangkap orang, memutilasi orang, menyiksa orang tuh kan gak ada perikemanusiaannya sama sekali. Tapi kita alhamdulillah gak ada satupun peserta kongres pada saat itu yang merasa takut atau merasa nanti gimana ya kalau kita ada serangan dari mereka, apakah kita bisa melawan? Padahal kan peserta kongres kan berapa puluh sih, berapa ratus sih dari seluruh Indonesia. Kalau berhadapan dengan mereka begitu. Ya. Kalau bisa diistilahkan pada waktu itu ya siap mati untuk HMI. Betul. Ya. Untuk HMI khususnya dan untuk Indonesia dan perjuangan pada umumnya. Untuk menuju tujuan Baldatun Thayyibatun Waragumun Ghafur. Begitulah kiranya. Jadi kita juga penasaran nih ya Kak Eti. Kira-kira keadaan waktu itu kan sangat luar biasa begitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita melihat bagaimana perjuangan pada saat itu dan dilibatkan dengan keadaan saat ini, kira-kira analisis singkat dari Kak Eti itu seperti apa? Pergerakan perbedaannya lah gitu. Oh, segala sesuatu di dalam kehidupan manusia itu kan pasti berbeda. Betul. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari dekade ke dekade, itu pasti beda. Betul. Pasti beda. Segala sesuatu yang dialami oleh seseorang, oleh sekelompok orang, atau oleh sejumlah orang atau manusia itu pasti berbeda dari masa ke masa. Kita tidak bisa menggeneralisir
keadaan pada waktu itu harus di ini Pak. Pada saat sekarang pun harus seperti itu, nggak bisa. Segala sesuatu itu ada pengaruhnya. Betul. Ada pengaruh, ada indikasi yang menyebabkan seorang bertindak harus A, harus B, harus C dan sebagainya. Nah, tetapi ada masalah-masalah universal yang tetap harus kita pertahankan, yang tetap harus kita patri di dalam hati sanubari kita, dan yang harus kita lakukan terus-menerus tanpa henti adalah yang utama dan pertama adalah nilai-nilai. Itu harus dipertahankan. Nilai. Jadi nilai apa yang pada waktu itu kita perjuangkan, kita sampaikan kepada masyarakat, kita sampaikan kepada pihak lain. Semuanya bertumpu kepada nilai. Betul. Pada nilai. Apa sih yang disebut nilai yang dimiliki oleh HMI? Nilai apa sih yang dimiliki oleh Kohati setelah terbentuk? Nilai apa sih yang dimiliki oleh alumni sesudah terbentuknya? Nah itu jadi yang berdasarkan nilai itu yang harus dipegang teguh, baru kita bergerak. Gerakan kita, tindak tanduk kita boleh berbeda. Sama dengan perjalanan. Misalnya kita mau ke Bandung. Kalau dulu cuma ada satu jalan. Kalau sekarang kan bisa lewat Purwakarta, bisa lewat Ciater, bisa lewat Cikampek. Banyak jalan menuju Bandung. Jadi bentuk-bentuk perjuangan itu bisa, bentuknya ya Allah ya, tapi nilainya tidak boleh berubah. Jadi masa kita, pergerakan dan proses yang sudah kita lalui boleh saja berbeda, tapi value atau nilai yang terus tertanam itu harus tetap sama. Seperti itu ya.